Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah TPH. Kembali lagi berjumpa dengan saya di video kesempatan kali ini akan membahas tentang cara cepat dan mudah mendapatkan atau mendaftarkan NUPTK. Bagaimana sih mekanismenya, syaratnya, dan berapa lama pengajuannya? Lalu bagi teman-teman yang dulu pernah mengajukan NUPTK namun tidak mendapatkan hingga hari ini, detik ini, bagaimana caranya? Simak baik-baik video ini hingga selesai ya teman-teman. Sebelum lebih lanjut, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, nyalakan lonceng berlangganan gratis sehingga ada update video baru tentang apapun, PPG, guru, pertanian, dan lain sebagainya akan muncul di notifikasi teman-teman ya. Karena dukungan teman-teman saya bisa berkembang. Oke, teman-teman, ini kita masuk langsung ke syarat NUPTK. Apa sih NUPTK itu, teman-teman? NUPTK adalah kependekan dari nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ini bisa didapatkan oleh semua GTK, PNS dan non PNS. Apa perbedaan NUPTK dan NIP? Tentunya NUPTK bisa didapatkan oleh PNS dan non PNS yang memenuhi syarat, sedangkan NIP hanya diberikan untuk GTK yang telah lulus menjadi PNS. Lalu apa sih kegunaan NUPTK itu sendiri, teman-teman? Banyak ya teman-teman. Untuk pendataan pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan guru jika ada program, mendapatkan nomor identifikasi resmi, bisa mendapatkan tunjangan, bisa mengikuti seleksi UKG atau PPG ya teman-teman, manfaat fungsional, terus mendapatkan beasiswa pendidikan bagi guru honorer. Nah, itu tadi ya teman-teman sekilas tentang NUPTK. Ini teman-teman bisa cek selengkapnya di GTK data kemendikbud.go.id. Di situ lengkap ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya kita masuk ini mekanisme pengajuan NUPTK ya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman simak mekanisme pengajuan NUPTK. Ini melalui operator dapodik sekolah ya teman-teman, dan teman-teman nanti harus ikut memantau. Oke teman-teman, ini verifikasi, validasi, dan penerbitan NUPTK. Nah ini ya teman-teman, bisa teman-teman screenshot atau diperbesar, atau mungkin bisa cek di websitenya NUPTK melalui GTK Kemendikbud. Nah ini dari mulai satuan pendidikan sekolah, ini calon penerima, lalu sistem dapodik ya, terus ke PDSPK. Nah, kemudian masuk melengkapi di sini, melengkapi dokumen persyaratan, lalu ke dinas pendidikan, usulannya diterima atau ditolak ya, diterima dengan perbaikan. Lalu masuk ke LPMP, BP Pautikmas, sama di sini teman-teman, verifikasi, lalu ada terima atau tidak, dan kemudian penerbitan NUPTK. Nah, adapun syaratnya ini teman-teman, data pokok kependidikan benar di dapodik ya, lalu kartu penduduk KTP, pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, kualifikasi paling rendah diploma 4 atau S1 ya, status sebagai calon pegawai negeri ya, non PNS juga bisa ya teman-teman. Ada SK Bupati untuk yang SD SMP di daerah, untuk SMK SMA menggunakan SK Dinas Provinsi atau Gubernur.
ya, lalu ada SK dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, nah ini adalah penonaktifan NUPTK bagi guru yang tidak aktif lagi mengajar. Lalu kemudian ini adalah halaman untuk cek status pengajuan NUPTK. Nah, teman-teman bisa cek di situ. Nah, ini untuk verbal GTK-nya ya, melalui operator sekolah dan operator dinas dan seterusnya. Nah, jika teman-teman ada kendala terkait penerbitan NUPTK tahun lalu atau sudah lama tidak terbit atau yang sedang proses pengajuan, bisa menghubungi di halaman kontak person NUPTK. Nah, ini teman-teman ya, atau bisa melalui operator sekolah ke dinas provinsi dan seterusnya. Dan ini adalah bagian fak ya, tanya jawab terkait mekanisme NUPTK. Nah, di sini lengkap teman-teman bagaimana proses pengajuan NUPTK, sekarang penerbitan NUPTK oleh PDSPK, apa saja persyaratannya dan seterusnya ya teman-teman. Baik ini bagi yang non PNS, yang PNS dan seterusnya. Lalu ada juga bagaimana cara verbal GTK-nya. Nah, tentu verbal GTK hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah, operator dinas dengan wewenang yang berbeda. Tidak semua operator sekolah akan bisa diminta email dan password Dapodiknya, kecuali memang email dan password masing-masing GTK ya teman-teman. Tentu itu bisa karena data pribadi, tapi untuk data sekolah terkait semuanya tidak bisa sembarangan diberikan dan hanya melalui operator sekolah dan dinas. Oke teman-teman, ini kita lanjut. Adapun syaratnya tadi sudah dijelaskan. Di sini ada scan ijazah SD, scan ijazah SMP, baik yang asli ataupun fotokopi legalisir basah ya teman-teman. Lalu SMA atau SMK, scan ijazah S1 ya, scan KTP, scan SK mengajar ya, terus SK penugasan atau pengangkatan dari dinas atau gubernur yang provinsi, kabupaten, SK bupati ya, dan syarat-syarat lainnya tentu sudah mendukung yang sudah diupload di Dapodik sebelumnya. Nah, ini cara pengajuan online-nya melalui verbal PTK ya teman-teman. Nah, ini ada di verbal GTK data kemendikbud.go.id. Nah, ini teman-teman melalui Dapodik dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, pengajuan NUPTK ini hanya melalui online ya teman-teman, berkasnya melalui Dapodik sekolah. Nah, lalu verbal UPTK-nya. Nah, di sini kewajiban seorang guru adalah menanyakan kepada operator sekolah sudah sejauh mana proses dan perkembangan penerbitan NUPTK-nya. Rajin-rajin ngecek ya teman-teman. Kenapa kok lama? Memang proses penerbitan mungkin lama. Kebetulan TMT saya 2015, tapi alhamdulillah kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun kemudian NUPTK saya terbit, karena memang minimal untuk pengajuan NUPTK ini 2 tahun aktif mengajar minimal ya teman-teman. Jika belum 2 tahun maka belum bisa mengajukan. Lalu kok bagaimana bagi teman-teman yang sudah mengajukan NUPTK bertahun-tahun, berbulan-bulan belum keluar, padahal masa pengabdiannya sudah mungkin lebih dari 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun dan seterusnya. Cek pengajuannya lagi melalui operator sekolah, selalu pendekatannya ke operator sekolah untuk menghubungi operator dinas dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman, sebagai guru harus aktif, rajin-rajin ngecek akunnya, baik itu akun SIM BKB,
GTK dan hal-hal terkait ya lainnya. Rajin-rajin menanyakan ke operator, ya tentunya menanyakan ini juga dengan cara yang baik, karena operator juga manusia, tenaga, pikiran, dan banyak kegiatan yang lain juga sebagai guru, maka teman-teman harus mengerti. Bila perlu, kasih uang transport di awal, nggak usah banyak-banyak, misalnya 50.000 atau 100.000, tapi katakan ini maaf di awal dulu hanya bisa ngasih segini, nanti ketika sudah terbit atau sudah ada rezeki gajian dan lain sebagainya baru diberi lagi. Nah, jujur saja seperti itu agar sebagai sesama rekan kerja dan manusia saling pengertian, karena tentu setiap sekolah, setiap manusia watak dan sifatnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tetap semangat bagi teman-teman yang baru akan mengajukan NUPTK dan belum ada NUPTK, juga begitu bagi teman-teman yang sudah lama mengajukan, silahkan dicek lagi apa yang salah atau perlu diulang kembali mendaftarnya. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang telah menonton video ini secara utuh dan lengkap. Terima kasih atas dukungannya, karena dukungan teman-teman, subscribe-nya, like-nya, ya, share dan komen membantu kami untuk mengembangkan akun ini lebih baik. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga apa yang saya sajikan, yang saya tayangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham bisa menanyakan di komentar atau menonton video ini secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.